Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini akan membahas, menjawab, merespon pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Fajar Sabto dari Klaten, Jawa Tengah. Pertanyaannya sebagai berikut. Mengapa tren pembahasan mengenai fenomena radikalisme dan intoleransi mencuat, bermunculan secara masif dalam kurun waktu 5-6 tahun yang lalu sampai saat ini, seolah-olah itu by design. Pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang umum muncul, khususnya setelah peristiwa pemboman gedung World Trade Center New York tahun 2001 dan berbagai peristiwa setelahnya seperti bom Bali 1 tahun 2002, bom Bali 2 tahun 2005 dan lain-lain. Begini, akarnya itu sudah lama. Tidak hanya 5-6 tahun terakhir, tidak. Mungkin ya sekitar tahun 1990-an. Saat itu terjadi perang dan perebutan kekuasaan, power struggle di Afghanistan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Disusul krisis di Timur Tengah dengan munculnya Al-Qaeda, Taliban, serangan tadi World Trade Center 11 September 2001, bom Bali 1, bom Bali 2, dan bom-bom yang lain. Perang Irak, Saddam Hussein, kan? Pergolakan politik di seantero Timur Tengah tahun 2010, Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan sampai sekarang di Suriah dengan ISIS-nya, Islamic State in Syria. Fenomena global seperti itu yang mendorong munculnya intoleransi, violent extremism, radikalisme di mana-mana di seluruh dunia. Menghadapi tantangan baru yang juga dipicu oleh revolusi teknologi informasi, Internet of Things, juga Internet of People, seperti itu, Grand Sheikh Al-Azhar, Kairo, berinisiatif mengadakan seminar internasional di Kairo dengan mengundang banyak ulama, mufti, duat, para da'i, scholars, peneliti, researchers, tokoh-tokoh pendidikan Islam lainnya dari seluruh dunia. Seminar internasional diadakan 1,5 bulan sebelum pandemi COVID melanda dunia. Pada tanggal 27 dan 28 Januari 2020. Dalam sambutan pembukaannya, dengan tegas, Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmed Tayyib mengutarakan keprihatinan dan kegundahannya yang mendalam. Mengapa di era sekarang, di era Internet of People, tumbuh kelompok-kelompok pendukung pemahaman keagamaan Islam yang berlebih-lebihan dan keras, yang disebut dalam bahasa Arab al-jama'at al-mutatarrifah. Mengapa berkembang dakwah yang coraknya fanatik, dakwatut ta'assub, dakwah keagamaan yang mengajak fanatisme buta di dalam beragama, membenci bahkan menolak kehadiran orang atau kelompok lain agama yang berbeda. Istilah Arabnya karahiyatul ghair atau rafdul ghair,
mengajak jihad yang menjurus ke letal atau pembunuhan, bom bunuh diri, kelompok kekerasan, al-unf, dan terorisme, al-irhabiyah. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa dalam dunia teknologi informasi modern, era industri 4.0, pola pikir kemanusiaan meluncur ke corak berpikir yang rendah, ditandai dengan luntur dan hilangnya kemampuan berpikir yang sungguh-sungguh, yang serius, adamul jiddiyah, merosotnya kemampuan untuk melakukan studi yang mendalam, bahasa Arabnya adamu dirasah kafiyah. Nah, terdorong oleh itu semua, Rektor Al-Azhar membuka pusat studi baru di Universitas Al-Azhar Kairo yang disebut Markaz Al-Azhar Liturath wa Tajdid. Pusat studi khazanah intelektual Islam lama dan pembaharuannya. Yang diperlukan sekarang adalah pembaharuan dan pengembangan pemikiran Islam. Diistilahkan di situ at-tajdid, al-islah, dan at-tatwir, pengembangan. Dengan mengajak bersama-sama para peneliti, ulama, mufti, scholars dari berbagai negara untuk bergabung dengan pusat studi baru tersebut. Nah, melanjutkan pertanyaan Bapak Fajar Sabto, keluhan Grand Sheikh Al-Azhar seperti diungkap di atas, by designkah itu, teori konspirasikah itu? Sejujurnya, saya rasa tidak. Tidak by design. Persoalan itu nyata adanya, tidak dibuat-buat, dan tidak didesain. Soalnya, ada dua corak strategi ketika kita menghadapi perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertama, blaming others. Selalu menyalahkan orang atau pihak lain. Selalu mencari kambing hitam jika terjadi sesuatu yang tidak beres, tidak nyaman pada diri dan kelompok kita. Ini yang paling mudah dilakukan. Karena kita tidak perlu berpayah-payah berbuat sesuatu untuk melakukan perbaikan. Sedang yang kedua adalah berupaya keras untuk melakukan perbaikan, pembaharuan, dan pengembangan dalam pendidikan agama. Renewal education. Kita perlu melakukan perbaikan, pembaharuan, dan pengembangan terus-menerus. Bagaimana praktek pendidikan diselenggarakan, terlebih setelah terjadinya revolusi teknologi informasi dan membawa munculnya revolusi industri keempat. Salah satu cendekiawan Muslim yang menginginkan perbaikan dan pembaharuan dimaksud adalah Dr. Ali Rashid An-Nuaimi dari UIA tahun 2021 dan banyak yang lain di semua negara-negara Muslim. Termasuk Indonesia sudah barang tentu. Menurutnya, pendidikan agama Islam sekarang ini terlalu terfokus perhatiannya pada masa lalu. Teaching the past. Who live deep in the past. Tidak peduli tentang problem yang dihadapi generasi muda era sekarang. Absent from the present. Dan tidak punya harapan untuk masa depan. Have no expectations for the future. Itu kata An-Nuaimi. Oleh karenanya, yang diperlukan tidak lain dan tidak bukan adalah renewal, pembaharuan total. Pembaharuan pendidikan agama
yang melibatkan banyak ahli. Ahli agama, teologi, ahli pedagogi, pendidikan, ahli sosiologi, antropologi, psikologi, dan humaniora. Pendidikan yang bercorak holistik, utuh, tidak terpenggal-penggal, tidak sepotong-sepotong. Dia menegaskan bahwa pembaharuan pendidikan agama tidak boleh diserahkan hanya kepada ahli agama saja. Itu juga yang saya sampaikan di tanah air dengan istilah pendekatan pembelajaran yang melibatkan berbagai adonan disiplin ilmu, multi, inter, dan transdisiplin. Bukan monodisiplin seperti yang berjalan selama ini. Dengan pembaharuan seperti itu, baru dimungkinkan membuka jalan bagi diperkenalkannya nilai-nilai yang baru, yang segar, seperti toleransi aktif, menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, hidup berdampingan secara damai, saling memahami dan menghormati, mutual understanding, terbuka terhadap orang, kelompok, golongan lain yang berbeda, al-akhir atau others, yang melibatkan pengalaman keberagamaan, kebinekaan mereka dari segi budaya, etnis, agama, kepercayaan, dan begitu seterusnya. Kembali ke pertanyaan Anda, by designkah itu? Jawabannya tidak. Yang diperlukan adalah pembaharuan. Sekali lagi, pembaharuan pendidikan Islam secara menyeluruh, holistik, sehingga tidak gagap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Demikian, terima kasih.